Good morning, students, grade 6A and 6B. I hope you all are always fine. This one is our material for today, Tuesday, the 16th of February 2021. Our point discussion is about translating. We'll translate English text into Indonesian. The passage that will be translated is on Hangout textbook page 84 to 81. So let's take a look at paragraph 1. Oke, selamat pagi semuanya, siswa-siswi kelas 6A dan kelas 6B. Hari ini poin diskusi kita adalah tentang translating, menerjemahkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini lebih mudah dibandingkan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, yang menjadi pembahasan kita itu ada di halaman 84 sampai dengan 85. Oke, sekarang kita langsung saja lihat paragraf pertama ya. Teacher bantu untuk menerjemahkan. Did you know, apakah kamu tahu ada banyak tipe ya atau jenis-jenis masyarakat? Let's learn about them. Mari kita pelajari tentang mereka. Oke, sekarang paragraf pertama sudah, kita lanjut ke paragraf 2. Oke, di paragraf kedua di sini ada subjudul ya, urban communities. Jadi jenis masyarakat yang pertama adalah urban communities, masyarakat perkotaan. Ada masyarakat perkotaan di seluruh dunia. There are urban communities all over the world. An urban community, suatu masyarakat perkotaan, is in a city or a big town. Berada ya, is di sini artinya berada di suatu kota yang besar. Jadi city or big town. And a lot of people live in it, dan banyak orang tinggal di dalamnya. People, orang, live, tinggal di dalamnya. Typically, secara khusus ya, secara khas, orang-orang di masyarakat perkotaan live close together, tinggalnya berdekatan, live close together, tinggalnya berdekatan in smaller spaces, di area yang lebih kecil, smaller spaces, area lebih kecil. Some people, beberapa orang mungkin memiliki mobil, tapi banyak ya, residents itu artinya penduduk ya, penduduk, tapi banyak penduduk walk ya, banyak penduduk walk, berjalan, or take public transportation. Tapi banyak penduduk berjalan atau naik angkutan umum. Jadi take public transportation artinya naik angkutan umum ya, bukan mengambil angkutan umum. There may be, mungkin ada. There may be kita mengartikannya mungkin ada. Parks, taman-taman, and green areas, dan ruang terbuka hijau, green areas. But they are not as large as natural areas outside of cities. Tapi mereka tidak seluas atau tidak selebar ya area-area hijau yang ada di luar kota. Nah, berikutnya natural areas di sini kita bisa artikan ya ruang terbuka hijau ya, ruang terbuka hijau. Nah, paragraf yang kedua, this is Stella, ini adalah Stella. Nah, Stella ini maksudnya yang bercerita tentang urban communities ini. Ini adalah Stella dan dia tinggal di suatu masyarakat perkotaan. She said, dia berkata bahwa kehidupan kota, city life, kehidupan kota was fun, menyenangkan. She enjoys, dia senang ya, atau dia menikmati taking the subway ya, naik kereta bawah tanah dan tinggal di tempat with so much to do, dengan banyak yang dikerjakan, dengan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dia berkata bahwa dia pergi ke mall dengan teman-temannya pada weekend hari apa? Hari Sabtu atau Minggu ya, hari Sabtu dan Minggu weekend. Nah, ini di setiap di bawah ya, di bawah paragraf 2, 3, dan 4 ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya mohon dijawab di buku PS yang ini. Pertanyaannya, what does Stella enjoy about living in an urban community? Apakah yang Stella senangi tinggal di masyarakat perkotaan? Nanti dijawab di buku PS. Oke, setelah akhir dari video ini. Nah, sekarang paragraf kedua sudah, kita lanjut ke paragraf ketiga. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Suburban communities, jadi masyarakat semi perkotaan, jadi antara kota ya, pinggiran kota, antara kota dan desa. Suburban communities. A suburban community, jadi suatu masyarakat semi perkotaan, is also called the suburb. Suburban communities, jadi masyarakat semi perkotaan, are just outside of big cities.
Nah, berada di luar, outside, di luar kota-kota besar. Public transportation there isn't as good as in cities. Transportasi umum tidak ada yang sebaik di kota. Most residents ya, resident tadi penduduk ya, kebanyakan penduduknya need to have, perlu memiliki mobil untuk mencapai tempat kerja, untuk pergi ke tempat kerja. Typically, secara khusus, houses are bigger, rumah-rumah lebih besar dan memiliki halaman. There are usually more natural areas. Dan biasanya ada, jadi mengartikannya, dan biasanya ada lebih banyak ruang terbuka hijau, natural areas. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. This is Kim and Robert. Nah, ini nanti di atasnya ada dua orang ya. Jadi ada dua anak, satu namanya Kim, yang kedua Robert. And they live in suburban communities. Mereka tinggal di masyarakat semi perkotaan. Mereka berkata, they said, bahwa mereka pergi ke taman often, sering. Oh, mengartikannya begini. Mereka berkata bahwa mereka, ya dari often dulu, sering pergi ke taman. Jadi sering pergi ke taman. They also said, mereka juga berkata, they enjoyed biking. Mereka senang bersepeda, biking, around the neighborhood, di sekitar lingkungan, ya di sekitar lingkungan, and grilling food in the backyard. Dan grilling itu membakar atau memanggang ya makanan, ya mungkin ikan, daging ya di halaman belakang mereka. Oke, nah pertanyaan untuk paragraf ini, untuk bagian ini adalah, where do Kim and Robert like to visit? Kemanakah Kim dan Robert suka berkunjung? Mereka suka pergi kemana? Oke, itu untuk ini untuk bagian yang ketiga ya, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, ke paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir ini tentang rural communities. Jadi rural communities, masyarakat masyarakat pedesaan ya. Jadi masyarakat pedesaan. Nah, rural communities, masyarakat pedesaan are less populated, lebih sedikit. Jadi tidak padat, penduduknya itu tidak padat. They are in the countryside. Mereka berada di pedesaan. Ya namanya juga masyarakat pedesaan ya. Jadi beradanya di pedesaan. Where people live, di mana orang-orang tinggal in a very small towns or in places far away from others. Di mana mereka tinggal di kota-kota yang sangat kecil ya, atau di tempat-tempat yang saling berjauhan dari yang lain, far away from others. The closest neighbors, jadi tetangga yang terdekat, may live miles away. Tinggalnya mungkin bisa bermil-mil jaraknya. Many farms, ya, banyak pertanian di area pedesaan. So, jadi farmers, ya, para petani, have a lot of space to grow crops. Banyak memiliki tempat ya atau area untuk bercocok tanam, to grow crops, untuk bercocok tanam. This is Sam. Nah, nanti di sini sebelah sini ada seorang anak laki-laki namanya Sam, dia yang bercerita tentang ini. This is Sam, ini adalah Sam, and he lives in a rural community. Dia tinggal di suatu masyarakat pedesaan. Sam berkata bahwa dia menolong keluarganya on the farms, di pertanian atau di sawah ya mungkin. He said that, dia berkata bahwa it was a peaceful place. Dia berkata bahwa pedesaan adalah tempat yang damai, peaceful, damai. Because, karena tidak ada ya banyak cahaya dari rumah-rumah. Ya, it is easy to see the stars. Ya, mudah melihat bintang-bintang at night, pada malam hari. Sam berkata, he liked, dia suka to look at the stars. Dia suka melihat bintang-bintang. Nah, di akhir bagian ini ada pertanyaan, what does Sam enjoy doing at night? Apakah yang Sam suka lakukan pada malam hari? Oke. Nah, sudah selesai semuanya. Nanti kalau ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa boleh telepon teacher atau chat teacher langsung. Nah, tugas untuk hari ini sebagai latihannya ya,
tolong dikerjakan di buku PS pertanyaan yang ada di bawah. Yang ada di bawah bagian atau paragraf kedua, ketiga, dan keempat dikerjakan di buku PS. Tulis soalnya dan jawabannya. Kemudian tugas yang kedua, tolong buat list ya, vocabulary list ya, vocab list, daftar kosakata ya. Jumlahnya berapa ya? Kelas 6 50 ya. Jumlahnya 50. Jadi contohnya seperti ini. Nomor 1, learning atau learn artinya belajar, sama dengan belajar. Nomor 2, many, banyak. Nomor 3, community artinya masyarakat. Terus sampai berjumlah 50. Diambilnya dari mana? Dari kata-kata yang tadi teacher sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia.